Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, dan kali ini kita akan bahas konten tentang pola soal yang sering keluar dalam subjek Public Health dan metodologi penelitian pada soal-soal kompetensi teknis kesehatan dan SKB kesehatan, terutamanya untuk kompetensi teknis dan SKB kesehatan CPNS dokter. Nah, bagaimana dengan materinya? Langsung kita simak saja. Dan subjek yang satu ini merupakan salah satu, ya, kalau menurut saya salah satu bentuk ujian yang susah. Kenapa susah? Karena setiap orang yang membacanya beda interpretasinya, setiap orang yang berusaha memahaminya beda interpretasinya. Sehingga ya kadang-kadang orang ketika ujian SKB atau kompetensi teknis dapat bobot soal ini banyak dalam paket soalnya, kadang-kadang susah mengejar nilai tinggi. Jujur aja, karena bagaimana ya, interpretasi tiap orang itu beda-beda dalam memahami soalnya. Apalagi kalau misalnya ini dibahas dalam sesama dokter atau beberapa orang dokter, sering sekali terjadi perdebatan, teman-teman. Tapi ya tidak apa-apa, semoga kita bahas dengan santai, dan semoga untuk teman-teman yang akan ujian dapat pencerahan dari konten ini. Yuk kita simak segera kontennya. Pertama, cara pengambilan sampel berdasarkan penelitian dengan mengelompokkan sampel berdasarkan strata pendidikan menjadi rendah, menengah, dan tinggi disebut A. Sistem random sampling, B. Systematic random sampling, C. Cluster sampling, D. Stratified random sampling, atau E. Multistage random sampling. Oke, di sini kata-katanya mengelompokkan sampel berdasarkan strata pendidikan, artinya rendah, menengah, dan tinggi. Artinya kita buat penelitiannya dari soal ini, teman-teman, dari strata rendah, menengah, ke tinggi, asumsikan aja dari SD, SMP, dan SMA. Berarti dia ada bertingkat, ya teman-teman, ya, bertingkat dari SD, SMP, SMA. Maka kalau dia untuk jenis penelitian bertingkat, sampelnya kita gunakan metode stratified, ya teman-teman. Dari mana, Bang? Nanti kita bahas ya teorinya, teman-teman. Soal nomor 2. Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan lokasi duduk pelajar dengan kejadian miopia pada kelas 5 SD. Peneliti melakukan penelitian dengan cara mengambil sampel dari setiap siswa yang memiliki nomor absen ganjil. Maka jenis sampel ini adalah, oke teman-teman, di sini kata-katanya ingin melakukan penelitian tentang hubungan lokasi duduk dengan miopia pada kelas 5 SD. Ini ya, dibatasi ya pada kelas 5 SD. Nah, penelitian dengan cara mengambil sampel pada setiap siswa yang memiliki nomor absen ganjil, artinya dia ada sebuah pola. Ya, jadi penelitian nanti ngambil absen dari 1, 3, 5, 7, kan begitu, artinya ada polanya. Nah, untuk setiap jenis sampel yang melakukan penelitian atau penelitian yang mengambil sampel dengan pola, maka dia punya sistem pola, sehingga jawabannya untuk sampel ini adalah systematic sampling, teman-teman. Ada sistemnya. Dari mana datangnya, Bang? Yaudah, nanti kita bahas ya. Soal yang ketiga, seorang peneliti ingin melakukan penelitian tentang HIV/AIDS di sebuah kota, di mana sampel baru diambil secara bertahap dengan info yang didapat dari sampel sebelumnya. Cara sampling ini disebut juga dengan, oke kita analisa di sini teman-teman, diambil secara bertahap dengan info, maaf ya. Oke, dengan info dari informasi sampel sebelumnya. Teman-teman di sini. Nah, artinya gambarannya di sini teman-teman, ada katakanlah sampel kita seorang penderita HIV/AIDS, sampel 1. Nah, sampel 1 nanti dia ngasih info ke peneliti bahwasanya di sana masih ada sampel berikutnya, sampel 2, kita dapat sampel baru. Nah, dari sampel 2 ini kita juga dapat info bahwasanya di sana masih ada penderita lainnya gitu. Nah, kita akhirnya dapat sampel 3. Nah, ini tipe seperti apa, teman-teman? Nah, untuk desain penelitian ini adalah tipe snowball ya, teman-teman ya. Nah, snowball ini adalah tipe sampel yang semakin lama sampelnya semakin bertambah. Nah, bayangkan kenapa dibilang snowball. Nah, bayangkan ini sebuah bukit salju.
Oke, nah bayangkan ini sebuah sedikit salju. Kita jatuhkan bola saljunya kecil di sini. Ketika dia jalan, makin lama makin besar teman-teman. Nah, inilah yang dimaksud dengan snowball sampling. Seorang peneliti ingin melakukan penelitian tentang hubungan merokok dengan kejadian hipertensi. Peneliti memulai sampel dengan perokok aktif, kemudian melakukan pengukuran tekanan darah dan menghitung jumlah perokok yang menderita hipertensi. Maka rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah, oke, kita nilai teman-teman. Di sini dia bertanya hubungan antara merokok dengan kejadian hipertensi. Artinya dia bergerak dari faktor resiko menuju ke efek. Nah, untuk tipe penelitian ini artinya tipe penelitiannya adalah cross sectional, sehingga untuk cross sectional rasio yang digunakan dalam penelitian adalah PR. Soal nomor 5, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan pola makan yang tidak teratur dengan indeks massa tubuh. Jika peneliti ingin melakukan penelitian yang mudah dan cepat, maka desain penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah A. Case control, B. Cohort study, C. Cross sectional, D. Cohort dan cross sectional, atau E. Case control dan cross sectional. Oke, kita analisa teman-teman. Dia kata-katanya ingin mengetahui sebuah pola makan yang tidak teratur dengan indeks massa tubuh. Artinya dia bergerak dari faktor resiko menuju ke efek. Oke. Nah, di sini kata-katanya ada penelitian yang mudah dan cepat dilakukan. Sehingga jawabannya adalah cross sectional. Oke, bagaimana, dari mana datangnya Bang? Nanti kita bahas di teori ya teman-teman. Oke, soal nomor 6. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil antara 3 kelompok intervensi. Oke, batasi di sini ada 3 kelompok hipertensi, garis bawahi. Apakah ada perbedaan rata-rata berat badan bayi lahir menurut tingkat pendidikan ibu, rendah, sedang, menengah? Uji apakah yang bisa dilakukan untuk peneliti tersebut? Dia nanya berarti uji hipotesis ya teman-teman ya. Oke, di sini kita cerita kelompok intervensi, yaitu ibu dengan tingkat pendidikan ibu, berarti rendah, menengah, tinggi. Oke, SD, SMP, SMA. Berarti ini dia bertanya dengan artinya, nah ini dia dengan nominal ya teman-teman ya. Nominal. Artinya dia tidak punya angka. Dia kemudian dibandingkan dengan berat badan bayi lahir. Nah, misalnya sekitar berapa ya? 3000 gram, 2000 gram, atau sekitar 1000 gram. Nah, ini dibandingkan. Nah, dia nanya uji apa teman-teman? Uji analisa apa teman-teman? Artinya dari soal ini teman-teman, dia membandingkan nominal dibandingkan dengan numerik. Nah, dibandingkan dengan numerik. Nah, sekarang kita lihat pada 3 kelompok. Artinya nominal dibanding dengan numerik dia lebih dari 2. Nah, kalau lebih dari 2 perbandingan nominal dan numerik, pakailah uji ANOVA. Nah, di sini sering perdebatannya teman-teman. Sini perdebatannya itu biasanya yang terjadi, kita ngambilnya datanya dari numerik dibanding nominal atau nominal dibanding numerik. Tapi kalau saya berpikirnya begini, saya membandingkannya dari kelompok bebasnya saya ambil dari tingkat pendidikan ibu, kemudian kelompok terikatnya dari berat badan lahir. Soal nomor 7. Seorang peneliti ingin menguji apakah proporsi hipertensi pada populasi perokok lebih tinggi daripada proporsi hipertensi pada populasi bukan perokok. Nah, uji statistik apa yang dapat digunakan dalam kasus ini? Oke, sekarang teman-teman saya ngambilnya begini. Nah, di sini kadang-kadang kenapa soal-soal public health itu kadang ya susah begitu kan? Karena persepsi, interpretasi tiap orang beda-beda dalam menjawab soal. Oke, sekarang kita bandingkan antara perokok dan bukan non perokok, ya kan? Nah, ini akan dibandingkan hipertensi keduanya mana yang lebih tinggi.
Nah, ini tergantung persepsi orang ya, sebenarnya ngambilnya variabel bebas yang mana, variabel terikat yang mana gitu. Nah, kalau saya, persepsi saya dalam soal ini, saya ngambilnya lebih ke arah variabel bebasnya adalah perokok non perokok, kemudian variabel terikatnya tingkat hipertensi masing-masing. Artinya perokok dan perokok, perokok dan non perokok ini adalah data nominal yang tidak punya angka, sedangkan hipertensi adalah data numerik karena dia punya angka kan, 110/80, 140/90, 160/100 kan begitu. Artinya ketika nominal dan numerik dibandingkan pada dua kelompok yang berbeda, maka dia jatuhnya uji klinisnya adalah uji T. Nah, sekarang pertanyaannya, uji T-nya ini berpasangan atau tidak berpasangan? Kalau saya, persepsi saya dalam hal ini adalah perokok dan non perokok ini bebas. Mereka tidak terikat satu sama lain dalam uji ini untuk melihat apakah hipertensinya lebih tinggi atau tidak. Sehingga kalau saya menganggap ini sebagai saya bergerak dari variabel bebas ada perokok, variabel terikat adalah hipertensi, dan antara mereka berdua ini tidak terikat artinya bebas, maka saya pakai uji T independen. Nomor 8. Apakah ada perbedaan rata-rata berat badan antara sebelum dan sesudah mengikuti intervensi program diet? Nah, ini kadang soal yang ambigu juga. Data berdistribusi normal. Artinya teman-teman di sini saya ambilnya gini, kalau dalam asumsi saya, dalam pandangan saya ya. Nah, di sini dia membandingkan sekelompok. Saya ngambilnya sekelompok biar nggak kita susah, sekelompok orang yang sebelum diet. Sebelum diet ini ditimbang berat badannya berapa kilogram, kemudian dia setelah mengikuti program diet ini dia mengikuti berat badannya berapa kilogram. Nah, jadi kalau saya dalam kasus ini berpandangan begini, ini dibandingkan antara antara nominal dan dia dibandingkan dengan numerik pada dua kelompok, tidak lebih dari dua kelompok, artinya kita pakai uji T. Kita pakai uji T. Nah, sekarang masalahnya T-nya berpasangan atau tidak berpasangan. Nah, karena di datanya, dalam asumsi saya, dalam perspektif saya, karena datanya ini begini, dia didata sebelum dan sesudah, yang didata juga orang yang sama, artinya dia terikat, sehingga saya memakainya dia berpasangan, artinya dia tidak bebas variabelnya, sehingga saya ngambilnya jawaban ini adalah uji T dependen. 9. Seorang peneliti ingin melakukan penelitian tentang ukuran indeks massa tubuh dengan tingkat kolesterol seseorang. Penelitian ini menggunakan 3 kelompok berbeda. Maka uji statistik yang digunakan adalah, di sini hati-hatinya teman-teman, karena di sini dimintanya ukuran indeks massa tubuh. Artinya bukan kelompok ya, bukan normal, kurus, sedang, obesitas, tapi ukuran. Artinya dibandingkan dengan nilainya, misalnya 25 di atas 19, 17 sampai 18 kan begitu. Artinya dia dalam bentuk angka yang dibandingkan dengan kolesterol. Artinya dia dibagi antara numerik dengan numerik. Nah, yang memiliki angka dengan angka, dan dia berada di 3 kelompok yang berbeda gitu, artinya dibandingkan dengan 3 kelompok, sehingga untuk jawaban kali ini kita ambil jawabannya adalah regresi multiple. Soal nomor 10, setelah melakukan penelitian, seorang peneliti menemukan nilai alfa kecil dari 0,03. Alfa lebih kecil dari 0,03, sedangkan nilai patokan nilai alfa adalah 0,03. Artinya dihasilkan P lebih kecil dari 0,03. Maksudnya ini teman-teman soalnya. Maka kesimpulan penelitian ini adalah H1 ditolak, H0 diterima, H1 dan H0 sama-sama ditolak, H1 H0 sama-sama diterima, atau H0 ditolak. Ya, ingat teman-teman, H1 dan H0 tidak boleh berada di pihak yang sama. Artinya untuk C dan D jawabannya salah. Sedangkan untuk penelitian jika P lebih kecil dari 0,03, maka biasanya jawabannya adalah H0 ditolak. Suatu penelitian case control dilakukan terhadap 200 anak
yang menderita katarak kongenital. Terdapat 160 dengan riwayat ibunya terkena rubella saat mengandung anak tersebut, yang kontrolnya adalah 200 anak, dan ternyata 80 anak diantaranya memiliki riwayat ibunya terkena rubella saat hamil. Berapakah odds ratio dari penelitian ini? Oke, untuk soal ini teman-teman begini, dia minta data kejadian lah, saya bilang data kejadian untuk tingkat katarak kongenital pada kehamilan dengan rubella. Nah, di sini nanti yang menimbulkan perdebatan itu yang mana variabel bebas, mana variabel terikat. Tapi coba kita analisa dulu ya teman-teman ya. Nah, dia bertanya odds ratio teman-teman. Odds ratio itu rumusnya A dikali D per B dikali C. Ingat ini ya teman-teman ya. Untuk odds ratio itu A dikali D per B dikali C. OD, oke, kita buat OD sama dengan A dikali D per B dikali C. Nah, sekarang kita analisa teman-teman. Kita buat tabel 2 kali 2. Di sini saya buat kejadian katarak ya. Ingat di sini kejadian katarak. Ada kejadian katarak dan ada di sini tidak, dan di sini saya ambil rubella positif dan rubella negatif. Oke, ini poin A, B, C, D teman-teman. Oke, sekarang 160 anak katarak kongenital dengan rubella, berarti dia ada 160 anak ya kan. Nah, ini untuk rubella positif ya teman-teman ya. Kita ambil bagian ini rubella negatif ya. Artinya sisanya anak dengan katarak positif tapi emaknya nggak kena rubella berapa? Sekitar 200 dikurang 160, artinya ada 40 anak yang menderita katarak kongenital tapi emaknya nggak kena rubella. Oke, sekarang kita lihat yang non katarak. Ini positif ya teman-teman ya. Negatif. Oke. 80 anak ini tidak terkena katarak kongenital tapi ibunya kena rubella saat hamil. Nah, berarti 80 di C. Ya, katarak negatif tapi maknya kena rubella. Nah, sisanya ada berapa anak yang tidak terkena katarak tapi emaknya juga nggak kena rubella. Artinya 200 dikurang 80 ini 120 ya kan. Berarti kita dapat nilai A 160, nilai B 40, nilai C 80, dan nilai D 120. Nah, sekarang kita hitung teman-teman AD per BC ya. Tadi udah dapat ya angkanya teman-teman, diikutin aja videonya. Oke, sekarang kita buat AD per BC. Tadi ini A, B, C, D. 120, 160, ini 40, ini 80, ini 120. A dikali D per B dikali C, kali silang terus dibagi teman-teman. Artinya dia ada sekitar 160 dikali 120 A 160 kali 120 per B 40 dikali C 80. Nah, ini kita mati-matikan aja teman-teman. Mati 0, mati 0, mati 0, mati 0. Bagi 4, bagi 4, bagi 4, bagi 4. Jadi 4 dikali 3 kan. Nah, 16 bagi 4 4, 12 bagi 4 3, dibagi 4 bagi 4 1, dikali 8 bagi 4 2. Artinya dia hasilnya ini 12 per 2. Hasilnya adalah 6. Nah, hasilnya jawabannya adalah 6. Apa maksudnya ini teman-teman? Nilai 6 ini dari data ini artinya didapat sebuah hasil bahwasanya tingkat kejadian katarak kongenital pada ibu yang sebelumnya hamil terkena rubella itu 6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang tidak terkena rubella. Tingkat kejadian kataraknya ya teman-teman ya.
Nah, oke teman-teman, kita bahas di sini dengan random sampling untuk pemberian sampel. Ini biasanya keluar pada soal-soal SKB atau kompetensi teknis. Nah, untuk random sampling ada yang namanya simple random sampling, teman-teman. Ada kata-kata random, ingat artinya diambil secara acak. Misalnya kita mau melakukan penelitian kepada sebuah SD, tapi sampelnya kita ambil secara acak dari siswa. Ingat saja, kalau misalnya dia penelitiannya secara acak, secara tidak ada polanya, artinya itu simple random sampling. Susah ngomongnya. Nah, kemudian dia ada systematic sampling, teman-teman. Systematic sampling ini adalah sebuah sampel yang kita ambil dengan sebuah pola. Misalnya kita mau melakukan penelitian miopia terhadap anak SD, tapi sampelnya kita kasih atau kita ambil dari nomor absen yang ganjil, atau misalnya dari jumlah siswa perempuan saja atau jumlah siswa yang laki-laki saja, begitu. Itu contoh systematic sampling. Ingat, dia sudah punya pola tertentu. Nah, kemudian ada stratified sampling, teman-teman. Stratified sampling ini adalah salah satu sampel yang kita ambil secara bertingkat. Misalnya kita mau melakukan penelitian untuk kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD. Contoh misalnya begini. Kita mau menilai nilai apa ya? Contohnya kita mau ngambil nilai miopia, penelitian tentang miopia. Tapi sampelnya kita ambil dari kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD, kelas 4 SD, kelas 5 SD. Bertingkat ya teman-teman. Atau misalnya kita ambil sampelnya dari SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, itu dia teman-teman. Kemudian untuk cluster sampling, teman-teman, kita pilihnya dari kelompok yang setara. Ini untuk cluster sampling dan multi-stage sampling. Ini maaf kalau saya analoginya nanti salah, untuk mungkin yang lebih mengerti ya teman-teman ya. Untuk cluster sampling ini kita pemilihannya dari kelompok yang setara, begitu. Contohnya gini, gimana ya? Contohnya kita mau penelitian untuk anak kelas 4 SD. Tapi untuk anak kelas 4 SD ini kita ambil dari beberapa SD yang berbeda. Misalnya SD 1, anak kelas 4 SD, ke SD 2, anak kelas 4 SD, SD 3, anak kelas 4 SD, SD 5, anak kelas 4 SD, begitu. Nah, multi-stage sampling ini contohnya begini teman-teman, diambil secara bertahap agar dapat mewakili populasi dalam jumlah yang besar. Ini maaf ya kalau salah analoginya, untuk yang lebih mengerti ya. Contohnya begini, ketika di soal itu misalnya diambil gini, mau dilakukan penelitian perbedaan tingkat pisus lah antara SD, SMP, SMA. Nah, ini dari SD, SMP, SMA di sebuah kecamatan itu diambil, kemudian dibandingkan dengan di tingkat kabupaten, kemudian dibandingkan dengan tingkat provinsi, dan kemudian dibandingkan dengan tingkat SMA. Nah, itulah contohnya misalnya multi-stage sampling. Oke, selanjutnya teman-teman ada yang namanya sistem random sampling. Nah, ini contohnya ada consecutive sampling. Ini adalah contoh sampel yang kita ambil berdasarkan kriteria dalam kurun waktu tertentu. Kemudian ada yang namanya accidental sampling. Nah, accidental sampling ini biasanya kita ambil sampelnya berdasarkan accident. Artinya kita mau melakukan penelitian, nah ketika ketemu orangnya, udah ini aja begitu. Nah, itulah accidental sampling. Kemudian ada yang namanya purposive sampling, artinya sampel ini dipilih oleh seorang peneliti berdasarkan penilaian peneliti bahwa inilah sampel yang paling sesuai, inilah sampel yang paling baik. Oke. Kemudian ada kuota sampling. Nah, kuota sampling ini dibuat secara representatif subjek dan diambil sejumlah orang secara subjektif sampai sampel terpenuhi. Ingat kata-kata ya teman-temannya, diambil secara subjektif sampai jumlah sampel terpenuhi. Kemudian dia ada snowball sampling. Nah, snowball sampling ini bermula dengan jumlah yang sampel sedikit, lalu lama-lama menjadi banyak. Kata-kata kuncinya untuk snowball ini adalah dari yang sedikit sampel lalu menjadi banyak, perlahan-lahan menjadi banyak. Inilah dia namanya sistem snowball sampling. Oke, kita lanjut teman-teman untuk skala penelitian. Skala penelitian pastinya teman-teman harus ingat dulu variabel. Dari tadi kita variabel ceritakan, ada yang namanya variabel bebas, variabel terikat, dan variabel perancu. Nah, variabel bebas ini apa teman-teman? Biasanya variabel yang berperan sebagai sebuah faktor resiko. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang biasanya berperan dari sebagai efek. Kemudian ada variabel perancu, yaitu variabel yang dapat mempengaruhi variabel bebas dan terikat. Nah, tapi yang perlu teman-teman pegang di sini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian kita ada namanya skala teman-teman, skala kategorik dan skala numerik.
Skala kategorik dibagi atas nominal dan ordinal, tapi dia tidak punya angka, dia tidak punya nilai angka begitu. Nah, contoh untuk skala nominal yang setara, contoh untuk suku, ada Batak, Jawa, Bugis, Dayak, misalnya agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Nah, ini kan dia tidak punya angka sehingga dia dihitung setara begitu, teman-teman. Kemudian dia ada angka ordinal. Ordinal ini artinya bertingkat. Contoh SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, angka ordinal ini kategorik. Skala ordinal, contohnya dia ini adalah skala yang dia punya tingkatan tapi nggak punya angka. Misalkan SD itu lebih rendah dari SMP, SMP lebih rendah dari SMA, dan SMA lebih rendah dari kuliah. Ini contohnya untuk skala kategori ya teman-teman. Kategori tidak punya angka acuan. Nah, begitu. Kemudian kita ada skala numerik. Nah, skala numerik ini contohnya adalah skala yang memiliki nilai acuan terbagi atas skala interval dan skala rasio. Nah, contoh skala interval adalah skala yang tidak memiliki nilai nol. Memiliki nilai nol misalnya dimulai dari angka 0 ya Pak, ya kan? Aduh, nggak boleh sebut merek. Oke, contoh tidak memiliki nilai nol artinya dia tidak dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2 begitu kan. Tapi dia tetap bernilai angka. Apa contohnya teman-teman? Contohnya adalah tensi lah yang paling mudah ya, 110/70, 80/90, atau 160/90. Nah, itulah contohnya dia angka dalam skala interval, dia tidak punya batas nilai nol. Nah, kemudian ada skala rasio. Skala rasio ini adalah dia punya acuan angka tapi memiliki nilai nol. Contohnya apa? Suhu tubuh. Bukan suhu tubuh lah ya, suhu 0 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, minus 20 derajat Celcius. Nah, begitu contohnya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita membahas tentang desain penelitian. Desain penelitian itu terbagi atas dua, observasional dan eksperimental. Bedanya apa? Kalau eksperimental itu ada intervensi, ada perlakuan di sini. Misalnya kita mau meneliti efek suatu obat terhadap mencit. Artinya mencitnya kita berikan obat dan kita melihat efeknya ada. Itulah contohnya intervensi. Dan inilah bagian dari eksperimental. Sedangkan observasional dibagi atas dua teman-teman. Ada deskriptif, ada analitik. Kalau deskriptif kita hanya seperti memberikan laporan aja atau hanya memaparkan saja. Nah, kemudian kita bagi di sini teman-teman ada observasional analitik, di mana di sini memiliki laporan dengan analisa. Yang kita analisa pembagiannya ada cross sectional, case control, dan cohort. Nah, apa saja bedanya? Mari kita lihat. Oke, untuk desain penelitian secara cross sectional. Nah, cross sectional ini teman-teman, ini adalah jenis desain penelitian yang dimana kita bergerak dulu dari faktor resiko kemudian ke efek. Contohnya faktor resiko perokok dengan kejadian hipertensi, atau faktor resiko stres dengan tingkat kejadian obesitas. Nah, begitu kita bergerak dulu dari faktor resikonya baru ke efek. Kemudian untuk indikatornya digunakan PR, jangan lupa cross sectional itu indikatornya PR dengan rumus PR sama dengan A per A tambah B dibagi C per C tambah D. Dan kata kunci dari cross sectional ini adalah teman-teman adalah penelitian yang paling mudah dan murah serta memiliki waktu yang paling singkat. Nah, itu dia. Kalau ada kata-kata penelitian mudah, waktunya singkat, ambillah cross sectional. Kemudian ada namanya penelitian itu teman-teman secara case control. Nah, case control ini apa? Case control adalah penelitian yang dimana kita bergerak dari efeknya dulu baru mencari faktor resiko. Contohnya bagaimana? Misalnya tingkat kejadian hipertensi dengan riwayat merokok. Makanya dibilang kadang dia penelitiannya retrospektif case control ini. Contohnya begini. Dari 1000 orang penderita hipertensi, kemudian kita mencari berapa orang yang merokok sebelumnya. Nah, itulah dia case control. Kemudian untuk case control teman-teman, ingat desain untuk indikatornya digunakan dengan OD.
OD ini rumusnya adalah AD per BC. Untuk bagaimana cara mencarinya ada di soal nomor 11 tadi, silahkan diulang. Kemudian ada namanya penelitian secara cohort. Cohort ini adalah penelitian prospektif atau retrospektif. Nah, ini adalah penelitian yang sebenarnya paling akurat tapi membutuhkan waktu yang lebih lama, waktu dan biaya lebih lama. Biaya lebih lama, teman-teman. Nah, sehingga kalau untuk soal-soal biasanya lebih keluar untuk metode perhitungan cross-sectional atau case control. Ini yang paling sering keluar untuk perhitungan. Dan yang paling sering ya untuk pengalaman saya pernah bahas-bahas soal SKB itu paling sering keluar itu tentang case control. Rumusnya UD sama dengan AD per BC, karena juga dipermudah sama pihak pembuat soal mungkin untuk memiliki waktu hitung di bawah 1 menit selama kita ingat rumusnya, ya kan. Nah, ini teman-teman yang paling sering dikeluarkan itu untuk menghitung indikator antara cross sectional dan case control. Biasanya jadi diingat aja, cross sectional indikatornya PR, case control indikatornya adalah OD, dan rumusnya silahkan teman-teman ingat yang ini. Selanjutnya teman-teman, ini juga paling sering keluar di soal tentang pakai metode apa dalam uji hipotesisnya. Nah, di sini ingat ada variabel bebas terikat dengan metodenya masing-masing. Cuman kalau saya punya jembatan keledai dalam menghafal ini, selalu saya ingat pertama gini. Selalu bedakan antara yang pertama itu perbandingannya nominal dengan numerik. Ini dulu pegangan pertamanya teman-teman, ini dulu yang dipegang pertama kali ya, nominal dan numerik. Nominal seperti penjelasan saya tadi, dia tidak punya skala angka, dia tidak punya acuan angka. Artinya kalau ini adalah kelompok yang kita bagikan dengan numerik. Ingat teman-teman, kalau dia hanya terdiri atas 2 kelompok, ujinya adalah uji T. Sekarang cuman perlu teman-teman bedakan nanti apakah dia berpasangan sampelnya atau terikat, ya, berpasangan atau terikat atau dia bebas. Hanya ini yang perlu teman-teman bedakan nanti kalau menemukan kelompok yang diberikan dengan skala angka, kemudian dia istilahnya ditanya uji hipotesisnya apa. Nah, kemudian teman-teman, kalau teman-teman di soal menjumpai kelompok yang dibandingkan dengan angka, punya acuan angka, misalnya tingkat apalah ya, ibu sekelompok ibu dengan tingkat hipertensi, tapi dia terdiri atas lebih dari 2 kelompok, ingat ANOVA ya. Pokoknya ketika nominal dibagi dengan numerik, kalau masih sebatas 2 kelompok itu pakai uji T, berpasangan atau tidak berpasangan. Sedangkan kalau lebih dari 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok, 5 kelompok dipakai dengan uji ANOVA. Itu dulu teman-teman yang kita ingat. Kemudian kalau dia kelompok dengan kelompok yang dibandingkan nominal dengan nominal, itu pakai uji chi-square. Misalnya kelompok suku dengan berapa pemilih agamanya, misalnya dari suku Batak, suku Jawa dibandingkan dengan agama yang dianut, misalnya agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, seperti itu. Yang penting ya, itu analoginya. Yang penting ketika yang dibandingkan adalah nominal dengan nominal, sama-sama tidak punya acuan angka dengan acuan angka, itu pakai uji chi-square atau Pisser. Nah, kalau dia yang dibandingkan sama-sama yang punya acuan angka dengan acuan angka, misalnya kadar kolesterol dengan hipertensi, artinya punya acuan angka dengan acuan angka, numerik dengan numerik, ingat dia kata-kata regresi. Nah, ada regresi logistik, ada regresi linier, dan ada regresi multiple. Ingat aja kalau kelompok yang dibagi itu lebih dari 2 itu multiple regresinya. Kalau misalnya numerik dengan numerik hanya terbatas pada 2 angka, ingat dia regresinya linier. Sedangkan kalau dibandingkannya antara nominal dan numerik digabung kemudian dibagi dengan numerik, dia adalah regresi logistik.
Oke, selanjutnya teman-teman, di sini ada skala pengukuran numerik dengan ordinal. Ingat, ini untuk jenis hipotesisnya kita gunakan ya teman-temannya. Kalau tadi untuk dua kelompok kan seperti saya bilang antara nominal dan numerik, antara T berpasangan dan T bebas, nah atau tidak berpasangan. Nah kalau dia yang berpasangan, nama jenis hipotesisnya Wilcoxon. Kalau dia yang bebas namanya Mann-Whitney. Ingat aja, kalau bebas itu si Mann-Whitney, kalau dia terikat si Wilcoxon. Kemudian untuk ANOVA-nya, kalau tipe ANOVA-nya yang berpasangan itu namanya Friedman. Ingat, Friedman punya pasangan dan Kruskal-Wallis tidak punya pasangan. Ingat ya teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman di sini ada tentang hipotesa 0, hipotesa 1. Jadi ingat waktu kita KTI kemarin, setiap kata-kata hipotesa 0 dimulai tidak ada hubungan dan setiap hipotesa 1 selalu ada hubungan. Ingat, jika nilai P lebih kecil dari nilai alfa, maka hipotesa 0 ditolak dan hipotesa 1 diterima. Ingat, tidak pernah berpasangan antara hipotesa 0 dan hipotesa 1. Contohnya bagaimana? Kita mau melakukan penelitian tentang ada hubungannya, kita ingin mencari keterkaitan antara merokok dengan hipertensi, maka di desain penelitian kita hipotesa 0 kita tulis tidak ada hubungannya antara merokok dan hipertensi, sedangkan hipotesa 1 ada hubungannya antara merokok dan dengan hipertensi. Setelah kita melakukan penelitian, setelah kita melakukan kaji, setelah kita melakukan uji dengan biostatistik, ternyata kita tetapkan misalnya nilai alfanya itu 0,03. Nah, ternyata dari hasil perhitungan berdasarkan sampel penelitian kita didapatkan nilai P lebih kecil dari 0,03. Sehingga kalau ini ditemukan artinya hipotesa 0 ditolak dan hipotesa 1 diterima. Tapi kalau misalnya P-nya lebih besar dari alfa, maka hipotesa 0 yang diterima, hipotesa 1 ditolak. Sedangkan kalau nilai P-nya sama dengan alfa, ya ini maaf ya, ingat-ingat aja dulu waktu ke KTI. Artinya kalau nilai P sama dengan alfa, ternyata ini adalah memiliki, kalau saya tidak salah ya, dia adalah sebagai faktor protektif. Malah kalau dapat nilai hasil segini, artinya merokok adalah faktor protektif dari hipertensi. Ini contoh ya teman-teman ya. Saya minta maaf kalau penjelasannya masih ada yang salah untuk orang yang memang lebih expert di bidang di bidang public health. Oke, demikian saja konten ini teman-teman, semoga berguna untuk teman-teman yang akan menghadapi kompetensi teknis dan mungkin untuk teman-teman yang akan mengikuti ujian SKB dokter tahun depan 2023 ya. Oke, saya ucapkan terima kasih.